kebenaran. Menurut Bapak, ini masih relevan nggak sih sekarang Undang-Undang UUD 45 kita ini terhadap sistem pemerintahan di Indonesia? Ya sebetulnya kalau kita flashback sejenak, ya, kalau bicara tentang sistem pemerintahan, ya jujur harus diakui bahwa ketika founding fathers kita itu menentukan atau mencoba untuk membangun satu sistem pemerintahan, apakah parlementer ataukah presidensial, pada saat itu memang ada referensi yang dirujuk, ya. Di antaranya konstitusi Amerika Serikat, termasuk juga praktek yang ada di Eropa Barat pada saat itu. Dan juga tidak lupa berkaitan dengan stelsel pemerintahan asli kita. Mana kira-kira yang pas untuk Indonesia? Nah, dari referensi yang digunakan oleh founding fathers kita, jatuh pada pilihan sistem pemerintahan presidensial. Dalam arti non parliamentary eksekutif atau fixed eksekutif sebetulnya. Apa maksudnya ini? Agar nanti pemerintahan itu, di mana presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi atau kepala eksekutif itu benar-benar dalam posisi yang kuat dan stabil. Maksudnya kan begitu. Nah kemudian dibangunlah jaring-jaring pengaman agar presiden ini tidak mudah dijatuhkan. Meskipun sekarang ini muncul kemudian peranata impeachment. Kalau misalnya ada larangan yang digariskan dalam konstitusi kita itu ditabrak oleh presiden. Ya. Tapi intinya sebetulnya saya lihat pemikiran founding fathers ini tetap saja sampai sekarang saya berpandangan masih tetap sistem pemerintahan presidensial. Dengan unsur-unsurnya kita lihat bahwa presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Kemudian presiden memegang masa jabatannya tertentu, ditentukan oleh konstitusi kita. Dan termasuk kabinet-kabinet atau para menteri sepenuhnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Beda dengan parlementer kan? Kalau parlementer tentu saja namanya parliamentary eksekutif, ya di mana eksekutif bertanggung jawab kepada badan legislatif, pada parlemen. Kalau kita tidak kan? Nah persoalan bahwa kemudian dalam praktek banyak sekali muncul partai-partai politik ini terkait dengan persoalan berperannya mereka di DPR nanti. Menjadi kekhawatiran kan di situ. Andai kata presiden terpilih misalnya tidak didukung secara politis oleh partai-partai koalisi atau banyaknya partai, tentu akan terganggu dia. Intinya sebetulnya di situ sebetulnya. Meskipun misalnya banyak yang katakanlah menjadi oposisi, tidak menyebabkan presiden itu jatuh. Tidak akan menyebabkan presiden jatuh. Karena apa? Yaitu, inilah buah pikiran dari founding fathers kita. Dan saya nilai perubahan yang ada terhadap Undang-Undang Dasar 45 tidak mengubah sistem pemerintahan presidensial. Dalam pandangan saya gitu ya. Kalau misalnya perubahan-perubahannya lain, ada nggak yang masih perlu diubah sekarang? Kalau saya melihat ya, pada saat itu memang harus diakui karena adanya dorongan euforia, tidak hati-hati. Dalam arti apa? Tidak ada grand design pada saat itu. Euforia perubahan ini menyebabkan banyak pikiran-pikiran founding fathers kita yang menurut saya itu genial, artinya dikesampingkan. Misalnya saya ambil contoh, keberadaan MPR. Bukan tanpa alasan founding fathers kita itu membangun MPR sebagai institusi di mana tegas dikatakan situ MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Kenapa dikatakan demikian? Karena semua komponen yang ada dalam masyarakat kita tuh terwakili di MPR gitu loh. Beda dengan DPR. DPR itu political representation, dia hanya mewakili kelompok politik saja. Sementara di MPR ini selain dia DPR masuk sana, juga ada perwakilan dari daerah. Ada utusan-utusan golongan, ya. Dan tentu saja semuanya ini mencerminkan representation, fungsional representation. Ya. Jadi ada maksud sebetulnya. Cuma sayang sekali, mungkin karena ketidakhati-hatian, didorong oleh euforia ini, banyak pikiran-pikiran founding fathers kita itu dihilangkan. Misalnya apa? Kenapa ada GBHN pada saat itu? Nah ini dihilangkan. Kemudian kenapa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR? Ada maksud.
Jangan kemudian karena praktek penyimpangan yang ada pada masa pemerintahan Orde Baru, ini yang menyebabkan, loh kok MPR-nya keberadaan MPR itu degradasi. Kewenangannya juga dihilangkan, tidak lagi menetapkan GBHN. Kita juga punya blueprint pembangunan. Semuanya kembali kepada apa yang dikampanyekan oleh Presiden kan? Menjadi tidak jelas arah negara ini mau kemana gitu loh. Kita tak punya blueprint. Kemudian maksudnya itu dipilih Presiden itu dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, termaksudnya apa? Karena bagaimanapun juga MPR itu adalah mewakili kehendak rakyat. Kalau saya berpandangan, betulnya bisa saja dibangun satu konvensi, digelar pemilu secara nasional. Siapapun partai pemenang pemilu di tingkat nasional, MPR tinggal ngetok palu saja, ya. Di sini peran MPR tidak ada ya? Karena nyambung dengan kehendak rakyat. Lah itu kehendak rakyat kok. Partai pemenang pemilu pimpinan jadi presiden. MPR itu tinggal ketok palu saja. Daripada sekarang begini, jelas saja saya bukannya saya menentang pemilihan secara langsung. Ya banyak yang kita rasakan kan dampak negatifnya dibandingkan positifnya. Jauh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, udah saya jujur aja saya katakan. Jadi untuk pemerintahan sekarang, menurut Bapak? Nah, hal yang begini ini tidak dipikirkan dengan hati-hati ketika diubah konstitusi kita. Nah, kalau saya ditanya sekarang, bagian mana dari konstitusi kita yang mau diubah? Kembalikan MPR. Ya. Kalau hak asasi manusia seperti yang dikatakan oleh Prof. Ramli itu, saya setuju. Karena relatif lengkap di situ pengatur tentang HAM. Mana lagi perlu diubah? Komisi Yudisial yang bikin sial para hakim ini harus ditata ulang, ya. Jadi bagi saya perubahannya apa? Perubahannya terbatas. DPD jangan lagi ada DPD, kembalikan pada menjadi utusan daerah, jauh lebih strategis dia. Pada saat dia menjadi utusan daerah, dia menentukan kebijakan di level nasional seperti dibandingkan sekarang. Makanya saya ledekin DPD itu Dewan Pelengkap Derita. Dia ada kerjanya. Habisan anggaran. Habisan anggaran, Iya. benar. Jadi yang mana yang perlu diubah terbatas. Iya. MPR, terutama MPR. Presiden juga kembalikan dipilih oleh MPR. Itu menurut saya. Gitu. Iya. Ini sangat keras juga nih. Saya ngomong apa adanya. Baik, statement dari Prof. Suara Gede. kebenaran. Nggak apa-apa, memang Suara betul. kebenaran. Kita menyuarakan kebenaran. Iya, Prof. Gede. Iya. Saya juga mau Iya. tanya nih komentarnya Prof. Gede. Kita tahu sekarang pemerintahan Prabowo ini juga profesor banyak juga nih guru besar yang sekarang akhirnya jadi menteri. Kalau termasuk Prof. Yusir juga ya, jadi menteri juga, Menko kalau nggak salah. Nah, bagaimana optimisme Prof. Gede terhadap pemerintahan Prabowo saat ini? Ya, agak susah juga harus mulai dari mana. Gini, kita melihatnya ke depan dulu deh. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Apapun yang terjadi sekarang ini harus diakui, langsung tidak langsung adalah dampak dari perubahan amandemen konstitusi kita. Diakui atau tidak ya. Nah, persoalannya apa sekarang? Kalau kita masih komit menjadikan konstitusi kita sebagai supreme law of the land, hukum dasar tertinggi di negara kita, mau tidak mau untuk membenahi kondisi sekarang dan menyongsong ke depan, coba kita tata ulang, ya. Apa yang perlu kita tata ulang? Masing-masing cabang kekuasaan kita lihat. Cabang kekuasaan legislatif, MPR seperti tadi saya katakan, kembalikan MPR pada posisi semula. Ya, termasuk DPD balik lagi menjadi utusan daerah. Artinya apa? Orang akan bertanya, lantas sistem perwakilan kita itu model apa? Terlepas dari sistem perwakilan yang ada, apakah bikameral atau multikameral? Sebetulnya dengan kembali posisi MPR seperti semula, itu kita bisa harapkan apa? Pertama, kita memiliki blueprint pembangunan. Apa yang akan kita lakukan ke depan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas? Presiden itu tinggal enak kok, karena sudah dirancang di situ. Apa yang akan dibangun, setiap bidang tercover di situ. Entah waktunya seperti Orde Baru 5 tahun, silakan.
Dibandingkan sekarang tidak jelas sistem perwakilannya. Dibilang maksudnya tadinya adalah bicameral, ternyata keliru menurut saya. Kenapa? Rumusan bicameral dalam konstitusi kita tuh tidak seperti bicameral yang berlaku di Amerika Serikat. Amerika Serikat badan perwakilannya adalah Kongres, terdiri di 2 kamar. Kewenangan Kongres ini dilaksanakan baik oleh House of Representative atau oleh Senat. Kalau kita tidak, MPR itu terdiri dari anggota. Sebetulnya bicara bicameral itu bukan anggotanya dipersoalkan di situ sebetulnya, institusinya gitu loh, badannya. Mestinya dirumuskan MPR terdiri dari DPR dan DPD. Itu yang benar. Kelirunya ya sekarang ada situ sehingga tidak jelas sistem perwakilan kita. Ketidakjelasan ini kita sudahi lah. Balik lagi ke MPR. Seperti yang semula. Dengan kewenangannya menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden. Kalau kita ingin melihat satu perubahan yang lagi. Tidak seperti yang sekarang dampak dari pemilihan presiden secara langsung. Ini kita bicara MPR ini. Dan sekarang eksekutif. Apa yang perlu ditata ulang? Nah, tadi Mas Radi juga udah nyinggung ketentuan pasal 4 ayat 1. Demikian juga pasal 5. Ya. Founding fathers kita bukan orang bodoh. Dia visioner kok. Yeah. Kenapa kewenangan pembentukan undang-undang original power-nya ada pada presiden? Ada maksud itu. Kenapa? Pertama, founding fathers kita mengerti doktrin res politika, tidak dianut ini. Ya. Yang kedua, DPR ini biarkan dia hanya menjalankan fungsi controllingnya ke depan. Kenapa? Kalau diberikan fungsi legislatif dalam arti pembentukan undang-undang lawmaking, dia akan kesulitan. Beda dengan di eksekutif. Karena itu orientasi founding fathers kita itu ke Eropa Barat. Apa? Eksekutif itu diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang. Ini dicabut. Original power pembentukan undang-undang diberikan kepada DPR. Nah, sekarang pertanyaan saya. Satu periode DPR ini, apa yang dihasilkan pembentukan undang-undang? Masih tetap eksekutif. Ya. Begitu juga kewenangan-kewenangan presiden banyak yang dipreteli. Apa urusannya BPK, anggota BPK itu direcok oleh DPR dengan fit and proper test? Apa yang terjadi? Ya begitu sekarang. Benar kata Prof. Basuki tadi. Pente. Iya. Karena dia harus mengeluarkan uang untuk terpilih. Iya. Dan nggak kira-kira loh, nggak kecil itu. Sehingga saya nggak heran kalau misalnya anggota BPK kena masalah. Kena masalah. Saya nggak heran. Berapa? Itu, ya itu karena fit and proper test oleh DPR ini. Ya berapa? 55. Mau banyak, nggak mau ungkap lah. Minimal 10 M. Minimal. 50. Ya minimal. Itu yang paling jelas. Lah ya. Begitu juga Hakim Agung. Ya. Berapa? Sama. Berapa hakim agung? Kenapa fit and proper test? Bukan fit and proper test, Pras. Apanya? Hakim agung Fit and berapa? proper Lah ya. fit and property test. Jadi hal yang begini ini termasuk misalnya apa? Kapolri. Nah, Ya. Ini itu kewenangan presiden kok mengangkat, menghentikan. Jaksa Agung sama. Ini digeser ke DPR. yang bebas ketua KPK. Pertimbangan sih itu. Ini yang begini gini, ini jangan dianggap sepele loh. Dan ini menimbulkan dampak seperti sekarang ini. Penegakan hukum kita amburadul. DPR kita yang saya nggak mau ngomong lah. Sama-sama kita tahu lah. Ya. Nah, itu eksekutif nih. Presiden nih. Balikin lagi menurut saya. Berikan kewenangan. Kenapa? Memang ada maksud presiden itu diberikan kewenangan besar, tapi bukan absolut. Tujuannya apa? Biar dia kuat dan stabil menyelenggarakan pemerintahan. Nah, sekarang kita bergeser ke cabang kekuasaan kehakiman. Apa yang perlu dibenahi? KY. Walaupun dia hanya sebagai institusi penunjang, state auxiliary kan, penunjang. Tetapi dia diberikan kewenangan mengawasi. Tapi ketika dia mengawasi tidak diberikan kewenangan polisional menindak. Bukan Prof, itu kan dipotong sama MK juga. Lah iya. Ini kelirunya di situ. Kalau memang mau memperbaiki
berikan kewenangan untuk menindak kayak Dia ini. punya kepentingan juga supaya dia tidak Ya, diawasi. paling tidak bisa mengerem praktek-praktek mafia peradilan gitu loh. Bukti banyak. Karena itu makanya saya bilang, silakan ubah lagi konstitusi kita. Yang mana yang perlu diubah? Masing-masing cabang ini perlu dibenahi, ditata ulang lagi. Jadi karena itu makanya saya nggak mau menjawab sekarang ini. Gimana pembentukan kabinet begitu gemuknya? Bukan menggemuk menghindar ini. Menjadi efektif atau efisien? Staf-staf Itu khususnya persoalannya. juga Lah, banyak iya. sekali, belum lagi utusan khusus presiden juga. Apalagi begitu, banyak sekali, gemuk sekali. Ya. Yang sedikit aja susah bekerjanya, apalagi yang banyak begini. Persoalannya apa? Akan terkendala persoalan koordinasi. Ya. Masing-masing akan egonya akan keluar itu. Walaupun ada Menko. Ini selama ini kurang gimana? Ya bagi saya, misalnya kalau dari sisi manajemen, mendingan miskin struktur kayak fungsi. Udah benar dulu kok. Lah ini yang sudah ada dimelarkan lagi. Kementerian Hukum dan HAM udah bener. Dipecah menjadi 3. Apa maksudnya gak ngerti saya. Ini udah 3, ada Menko-nya lagi. Prof Yusril itu. Tapi kan sudah diakmil, biar Nah, ya kompak sudahlah. katanya. Saya nggak mau mempersoalkan itu ya. Karena itu makanya kalau ingin kita menata ulang lagi, membenahi lagi, kembalilah ya, ke Undang-Undang Dasar 45, tapi perubahannya terbatas. Baik. Kita itu kan hanya mengenal satu frasa yang namanya presiden dalam konstitusi kita. Iya. Presidensi itu maksudnya institusinya kah atau orang? Iya. Kalau dalam bahasa Inggris kan lembaganya itu adalah presidensi. Iya. Presiden, orangnya presiden. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kalau misalnya ada keinginan untuk membuat undang-undang, Lembaga presiden. apa lembaganya kah yang mau diatur atau orangnya? Ya Memang dua-duanya. dua hal nggak bisa dipisahkan. Dua-duanya. Ada yang berpendapat begini, untuk apa ada undang-undang tentang presiden? Karena relatif lengkap diatur dalam konstitusi kita katanya. Enggak, saya setuju malah. Saya tadi bilang saya setuju ada undang-undang kepresidenan. Lah iya, ubah kembali Undang-Undang Dasar 45, tapi terbatas kan. Tapi yang terpenting itu kalau saya boleh mengutip dulu bunyi penjelasan, yang terpenting bukan konstitusi dalam arti yang tertulisnya, spirit, Ya. semangat para penyelenggara negara. Artinya apa? Kalau semangat para penyelenggara negara itu benar-benar memiliki satu komitmen untuk membangun negeri ini, tidak ada persoalan bagi saya. Jadi kalau saya lebih percaya pada the man behind the gun-nya, siapapun presidennya gitu loh. Nah kalau misalnya presidennya ujung-ujungnya nanti balik lagi seperti kemarin, ya repot juga urusannya. Seperti kemarin maksud saya. Bukannya sekarang gitu ya. Nah, Pak Prabowo misalnya walaupun dalam pidatonya berapi-api ya kita tunggu realisasi. Ya. Apa betul kan begitu nanti biasalah ganti pemimpin bahasa angin surga yang keluar dulu kan biasa. Nanti berapa lama kemudian berubah lagi. Nah, ini yang saya katakan semangat yang penting dan komitmen untuk membangun negeri ini ke depan. Itu aja. Ubah tetapi terbatas. Begitu ya, Terbatas. Prof?